Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran untuk kompetensi keahlian agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Kali ini saya akan bawakan materi dari mata pelajaran agribisnis tanaman buah untuk kelas 12 ATPH semester ganjil. Kali ini untuk kompetensi dasar menganalisis pemanenan tanaman buah. Yang kedua, melaksanakan pemanenan tanaman buah. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari mata pelajaran ini, peserta didik mampu yang pertama melaksanakan taksasi produksi hasil tanaman buah, yang kedua menentukan kriteria panen, yang ketiga melaksanakan pemanenan tanaman buah. Apa itu taksasi hasil? Taksasi hasil tanaman pertanian biasa dilakukan oleh petani untuk memperkirakan jumlah produksi yang akan diperoleh. Kegiatan ini mempunyai kepentingan tertentu, khususnya berkaitan dengan persiapan bila kegiatan panen tanaman dilakukan, seperti berapa tenaga kerja yang perlu dipersiapkan dan berapa lama waktu panen dengan sejumlah produksi yang telah diperkirakan sebelumnya. Metode taksasi dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel dari sebagian tanaman. Metode taksasi terdiri dari dua, yaitu metode berdasarkan ubinan dan metode berdasarkan jumlah populasi. Yang pertama kita bahas metode berdasarkan ubinan. Metode ubinan adalah cara memperkirakan berapa hasil panen nanti untuk tanaman yang tergolong berumpun, misalnya pada tanaman padi. Metode berdasarkan ubinan sulit diterapkan bila tanaman memiliki jarak tanam yang cukup besar. Yang kedua, metode berdasarkan populasi. Metode taksasi berdasarkan populasi adalah cara memperkirakan berapa hasil panen untuk tanaman yang tergolong pepohonan. Semakin banyak populasi tanaman dan atau kurangnya tingkat homogenitas kesehatan tanaman, maka sebaiknya sampel yang ditetapkan lebih banyak dan tersebar tempat tumbuhnya. Yang ketiga, tanaman yang biasa dilakukan taksasi hasil adalah tanaman tahunan seperti karet, kopi, dan buah-buahan. Metode berdasarkan ubinan. Adapun cara melakukan taksasi berdasarkan ubinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan luas areal yang akan dipanen. Yang kedua, tentukan luas dan jumlah ubinan yang akan dipakai sebagai sampel. Luas ubin umumnya cukup ditetapkan berukuran 2 x 2 meter atau 4 meter persegi. Yang ketiga, jumlah ubinan bisa diambil lebih dari satu ubin dengan tempat yang berbeda. Hal ini tergantung dari apakah tanaman tersebut homogen atau heterogen. Bila homogen, cukup ditentukan satu ubin saja. Bila heterogen, bisa diambil lebih dari satu ubin dengan tempat yang tersebar acak. Misalnya, di bagian tepi 2 ubin, di tengah diambil 1 ubin. Jumlah ubin tersebut bisa diperbanyak tergantung dari luasan areal tanaman. Yang berikut, panen sejumlah sampel yang berupa ubinan tersebut dan timbang berat produksinya untuk setiap sampel atau ubin. Contoh taksasi dengan metode ubinan. Rumusnya, taksasi hasil sama dengan luas areal tanaman dibagi dengan luas ubin kali hasil ubinan. Saya beri contoh, luas areal tanaman sama dengan 2 hektar
dikonversi menjadi 20.000 meter persegi. Luas ubin sama dengan 4 meter persegi. Hasil ubinan sama dengan 20 kg. Sehingga taksasi hasil jika dimasukkan ke dalam rumus menjadi 20.000 meter persegi dibagi 4 meter persegi kali 20 kg sama dengan 5.000 kali 20 kg sama dengan 100.000 kg atau 100 ton. Metode berdasarkan populasi. Adapun cara melakukan taksasi berdasarkan populasi adalah sebagai berikut. A. Pastikan luas areal tanaman yang akan dipanen. B. Pastikan jarak tanam tanaman. C. Perkirakan persentase tumbuh tanaman. D. Tetapkan sejumlah tanaman yang akan dipakai sebagai sampel. Rumus dari taksasi dengan metode populasi. Taksasi hasil sama dengan luas areal tanaman dikali rata-rata hasil sampel tanaman kali persentase tumbuh dari tanaman dibagi dengan jarak tanam. Saya contohkan, luas areal tanaman sama dengan 2 hektar. Jika dikonversi sama dengan 20.000 meter persegi. Rata-rata hasil sampel tanaman sama dengan 5 kg. Persentase tumbuh tanaman adalah 80%. Sedangkan jarak tanam 2 kali 3 meter atau 6 meter persegi. Sehingga taksasi hasil sama dengan 20.000 meter persegi kali 5 kg kali 80% dibagi 6 meter persegi sama dengan 1.333 kg. Kriteria penentuan panen. Yang pertama, berdasarkan kenampakan dari visualnya. Misalnya dari warna, dari keadaan kulit, dari ukuran, dan dari bentuk. Yang kedua, berdasarkan fisik. Mudah tidaknya buah dilepaskan dari tangkai buah. Yang ketiga, berdasarkan kimiawi. Dengan cara pengamatan kandungan zat padat terlarut, kandungan asam, kandungan pati, dan kandungan gula. Yang keempat, berdasarkan fisiologis. Saat komoditas mencapai masa fisiologis, biasanya respirasinya mencapai klimakterik atau paling tinggi, dan ini berhubungan dengan tingkat kemasakan buah. Yang kelima, berdasarkan kadar air. Kriteria ini biasa diterapkan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk penghasil produksi benih. Panen baru dilakukan jika biji telah mencapai kadar air tertentu. Yang keenam, berdasarkan umur tanaman. Menghitung umur tanaman yaitu sejak hari pertama saat dilakukan penanaman atau penyemaian. Beri contoh penentuan saat panen buah melon. Ciri-cirinya yang pertama, jaring atau net pada kulit buah telah terbentuk dengan sempurna, tebal, dan merata. 2. Adanya retakan yang terjadi pada pangkal tangkai buah. 3. Terjadi perubahan warna kulit buah, misalnya dari hijau tua menjadi kekuningan. 4. Kulit buah terasa halus, tidak berbulu. 5. Munculnya aroma buah melon yang khas. 6. Daun bendera berwarna kekuningan. 7. Pada melon berdaging putih, panen dilakukan pada umur 35 hari setelah pembungaan.
Sedangkan pada melon berdaging merah pada umur 40 hari setelah pembungaan. Yang kedelapan, pengambilan sampel untuk dilakukan tes rasa dan kadar gula. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.